Dapat teguran dari sang pelatih, Mega tetap berikan reaksi terbaik demi tim bisa bangkit. Mega sangat dekat dengan para pemain. Pada saat latihan juga dia selalu memberikan keceriaan dalam suasana yang membuat rekan-rekannya sangat menyayanginya. Yom Hyo-son yang berposisi sebagai setter Red Spark turut membicarakan Mega usai kemenangan atas Alpepar. Red Spark meraih kemenangan pertama putaran ketiga atau kemenangan ke-6 pada keseluruhan Liga Voli Korea musim ini. Hyo-son terpilih menjadi MVP berkat penampilannya yang cukup apik. Dalam wawancara, Hyo-son menceritakan jalannya laga dan berbicara soal Mega dan Gia yang merupakan spiker andalan Red Spark. Mega membukukan 23 poin atau tampil sebagai top skor Red Spark, namun tak menjadi pemain terbaik MVP dalam pertandingan melawan Alpepar. Aku pikir ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan, jadi aku bermain maksimal karena aku bisa menerima dan mengumpan. Aku bisa memanfaatkan Mega dan Gia dengan baik, ucap Hyo-son. Pengaturan waktu penting dalam serangan cepat, jadi aku berkomunikasi dengan penyerang dan memandu mereka sambil latihan. Jalan masih panjang, aku berharap bisa menunjukkan performa yang baik pada laga berikutnya, ujarnya. Dan inilah catatan pelatih Red Spark untuk Megawati. Ko Hae-jin memiliki catatan khusus untuk para pemainnya. Skuad anak asuhannya itu menang dengan kedudukan 3-1, yang membuat Ko Hae-jin tak senang dengan kemenangan itu adalah kekalahan pada set kedua. Menurutnya, konsentrasi pemain menurun dan itu tak boleh diulang. Mega dan Gia yang jadi peluang tunggung mendulang angka menurun dan itu tak boleh diulangi. Mega dan Gia yang jadi tulang punggung mendulang angka bagi Red Spark. Tak lepas dari catatan, menurut sang pelatih keduanya kerap terburu-buru dalam bermain. Karena terburu-buru itulah kemudian momentum bagus untuk mendapatkan angka malah terlewat. Menurut sang pelatih itu mereka harus menyadari hal ini. Kedua pemain cenderung menyerang terlebih dahulu, artinya mendesak. Jika mereka lebih dulu tanpa menyadari, maka waktunya tak akan pernah tepat, ungkap Ko Hae-jin. 시작이 됐습니다. 이원정 오른쪽에 옐레나 바닥 올리는 정관장 왼쪽에 메가의 공격 빠릅니다. 첫 번째 대결에서는 메가 선수가 이겼다고 보고 네. 일단 공격도 공격이지만 엘레나 선수의 공격을 브로킹으로 유효 브로킹을 시켰단 말이죠. 세진의 프리릭으로 선택을 받았거든요. 리서브를 합니다. 메가바티 나갔나요? 블로커 터치아웃에 Di sisi lain, Federasi Voli Korea akan membuat kejutan baru untuk para pemain Asia yang lain untuk mengikuti jejak Megawati. Berkat efek Megawati, Federasi Voli Korea akan membuka daftar draft pemain Asia untuk kembali membuka asa bermain di negeri gingseng. Ini tentu kabar baik bagi para pemain voli Indonesia untuk mengikuti jejak Megawati. Rapor gemilang inilah yang berhasil ditunjukkan para pemain Asia yang bermain di Liga Voli Korea, memberikan harapan baru bagi beberapa negara bagian Asia lainnya untuk ikut berpartisipasi di Liga Voli Korea Selatan. Pasalnya, penerapan pemain voli dari kota Asia ini memberikan warna baru bagi peningkatan kualitas voli negeri gingseng. Salah satu pemain kota Asia yang kerap menjadi sorotan tak lain adalah Megawati. Ia memperkuat salah satu tim Red Spark dan berhasil menunjukkan penampilan apiknya selama bertanding. Megawati juga menjadi langganan menjadi pencetak poin terbanyak untuk timnya. Mega yang hadir dengan penampilan berbeda mengenakan hijab berwarna hitam menjadi ciri khasnya. Ia tampil menonjol dan membawa timnya mengupayakan kebangkitan di tengah keterpurukan yang dialami Red Spark sepanjang putaran kedua. Tak hanya Mega, sejumlah pemain Asia lainnya yang ikut meremehkan kompetisi di Korea tersebut ikut memberi dampak positif. Dilansir dari Mania Times, Korea Volley by KOVO mengadakan diskusi mengenai perluasan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kota Asia. KOVO memperluas kota Asia yang sebelumnya hanya 10 negara menjadi 64 negara di Federasi Bola Asia. Dan 14 organisasi bola voli profesional putra dan putri akan membahas cara-cara untuk meningkatkan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kota Asia. KOVO mengadakan uji coba pertama pada bulan April dan beroperasi penuh untuk musim 2023-2024 di Liga Voli Korea dengan ketangguhan dan permainan kreatif mereka yang unik, serta tinggi badan dan pertahanan yang solid dengan kesuksesan di perempat final Asia yang telah mengakar. Ada kebutuhan untuk menyempurnakan dan memoles sistem lebih lanjut. 6 orang dari Asia Tenggara, Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar. Australia secara efektif merupakan negara Eropa dan akan dikeluarkan dari kota Asia musim depan dengan tujuan untuk memperluas jangkauan negara. Gagasan untuk membuka pintu bagi para atlet dari Asia Tengah dan Barat Daya seperti Kazakhstan, Pakistan, dan Uzbekistan dikatakan mendapatkan daya tarik setelah penampilan mereka yang mengesankan di Asian Games. Federasi pria dan wanita telah mencapai konsensus untuk meningkatkan jumlah negara dalam kota Asia.
Menarik juga untuk melihat apakah batas kontrak untuk pemain kota Asia yang ditetapkan sebesar 100.000 US dollar untuk pria dan wanita termasuk pajak akan berubah. Ada argumen yang kuat untuk menaikkan gaji mereka untuk mencerminkan kenyataan bahwa banyak dari pemain ini telah memberikan kontribusi tim yang lebih besar daripada rekan-rekan domestik mereka yang bergaji lebih tinggi. Klub-klub memperdebatkan apakah akan mempertahankan batasan gaji sebesar 100.000 US dollar untuk tahun pertama kontrak pemain V-League, menaikkannya dalam jumlah tertentu di setiap tahun berikutnya, atau menaikkan batasan gaji secara keseluruhan.